Halo semuanya, jadi di praktek online maupun praktek sehari-hari udah lumayan banyak nih pasien-pasien yang nanyain tentang vaksin COVID-19. Ada juga yang punya pandangan yang kurang tepat. Jadi melalui video ini saya mau bantu coba untuk meluruskan. Dan semoga bisa nambah wawasan teman-teman ya. Jawabannya tidak, jadi masih bisa terinfeksi COVID-19, tapi vaksin ini diharapkan setelah menerima vaksin ini mampu menurunkan tingkat keparahan dari gejala COVID-19. Jadi kalau terinfeksi COVID-19 nggak sampai parah-parah amat gejalanya, dan tentu saja maksudnya ini semua adalah juga menurunkan, yang diharapkan ya, mampu menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Oke, menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan lagi. Kalau rumah ada pagarnya, apakah 100% pasti aman dari maling? Apakah rumah yang ownernya punya anjing, apakah jadi 100% bebas dari maling? Enggak kan, masih bisa dimalingin. Tapi tentu saja rumah yang punya pagar akan lebih aman dibandingkan dengan rumah yang nggak punya pagar. Jadi tentu saja vaksin ini tetap punya manfaatnya. Jadi sebaiknya tetap vaksin ya, apalagi sekarang vaksinnya kan diberikan gratis. Jadi lebih baik sih dimanfaatkan. Ayo vaksin. Bukan gitu cara berpikirnya. Jadi vaksin ini, maksudnya angka 65% ini, dia artinya kalau divaksinkan ke orang itu 65% lebih aman dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak divaksin. Tentu saja tetap ada manfaatnya walaupun angkanya nggak 100% gitu. Bahkan vaksin influenza aja cuma 40% loh teman-teman, tapi tetap digunakan sampai sekarang, dan bukan berarti vaksin influenza ini jelek. Dia hanya 40% loh, di bawah 50%. Nah, vaksin Sinovac ini bahkan di atas 50%. Dan WHO sendiri menganjurkan kalau udah di atas 50% itu udah oke. Jadi sebenarnya vaksin ini juga bagus dan tentu saja tetap bermanfaat. Vaksin Sinovac ini bahkan sebenarnya relatif aman karena resiko terjadinya reaksi infeksi setelah divaksin itu kecil, 0,1 sampai 1% aja. Teman-teman, sebenarnya kalau berdasarkan dari South China Morning Post tanggal 25 November tahun lalu, itu sudah diberitakan bahwa sebanyak 1 juta penduduk China sudah divaksin oleh vaksin dari Sinopharm. Ini perusahaan di bidang biologi yang ada di Wuhan, China. Tapi kenapa China tetap mengimpor vaksin dari negara lain? Karena jumlah penduduk mereka banyak banget dan nggak mungkin cuma mengandalkan satu sumber. Jadi mereka juga terima vaksin dari sumber lain. Sama dengan Indonesia juga, kita menerima 6-7 vaksin kalau nggak salah. Kenapa? Karena jumlah orang Indonesia itu banyak banget dan nggak mungkin cuma mengandalkan satu pabrikan aja. Jadi kita juga terima dari sumber-sumber lain, dan teman-teman tenang aja, tentu saja sama seperti Sinovac kemarin, sebelum disebarluaskan akan diuji dulu apakah aman. Nah, ini banyak banget nih yang nanya apakah saya kelinci percobaan. Emangnya kita kelinci percobaan? Ada yang langsung ngomong kayak gitu. Tentu saja kalian bukan kelinci percobaan. Makanya waktu nyampe di Indonesia, vaksinnya kan diuji lagi, aman apa enggak. Jadi kita nggak menerima secara mentah aja, aman nih gue jual, oke, gue beli gitu. Enggak gitu. Jadi setelah nyampe di Indonesia, negara kita menguji lagi, dan kemarin kan kalian dengar sendiri BPOM menguji sebelum disebarluaskan dan aman. Nah, begitu aman baru dimulai disebarluaskan. Dan yang pertama itu kan sebelum, kalau kalian ingat ya, sebelumnya itu kan udah ada relawan yang ikut tahap uji coba vaksin. Salah satunya itu ada Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Dan lagi pula kalian kan bukan yang pertama divaksin, ada presiden, kemudian kemarin juga ada influencer kan ikut divaksin. Dan kalian tenang aja, kalian bukan yang pertama. Setelah itu masih ada dokter, nanti baru pejabat-pejabat pemerintah.
Jadi kalian bukan yang pertama dan sudah pasti artinya kalian bukan kelinci percobaannya. Kenapa ya? Mungkin kayak gini. Coba saya jelaskan dengan ilustrasi ya. Budi adalah pengendara mobil yang sangat berhati-hati. Dia pakai seatbelt, kecepatannya juga sesuai petunjuk dan peraturan. Tapi tiba-tiba dia ditabrak oleh pengemudi lain yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya mobil Budi rusak parah. Bahkan yang lebih buruk, Budi koma. Nah, kita tidak pernah bisa bilang hidup kita adalah milik kita sendiri. Karena kita adalah makhluk sosial. Pasti berinteraksi dengan orang lain. Sengaja maupun tidak sengaja, akan ada imbas dari perilaku dan kehadiran kita ke orang lain. Kalau teman-teman nggak mau divaksin, lalu amit-amit teman-teman kena COVID-19, kalian nggak akan pernah bisa bilang kalian tidak membahayakan orang lain. Minimal kalian sudah kontak dengan orang serumah, atau tetangga kos, atau teman kerja. Saya nggak kemana-kemana kok. Loh kok bisa kena? Masih ketemu ojek online. Kalian juga bisa membahayakan mereka. Kalau kalian terinfeksi dan kalian menginfeksi mereka, dan mereka belum gilirannya untuk divaksin, mereka sama sekali belum ada proteksi dan kalau mereka kenapa-kenapa, kalian mungkin bisa menyesal. Inilah kenapa si A nyetir mobil ngebut-ngebutan, dia tetap akan ditilang. Meskipun mobil juga mobil dia sendiri, beli juga pakai duit dia sendiri, hidup juga hidupnya si A sendiri. Karena si A tetap bisa membahayakan orang lain. Ingat, kita adalah makhluk sosial dan kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.